Nah ini adalah tujuan dari implementasi dari kesehatan dan keselamatan kerja. Pada intinya ya, itu adalah zero fatal accident. Walaupun misalnya di KPI kita itu ada severity rate, frequency rate, dan sebagainya, goal utamanya adalah zero fatal accident. Dari zero fatal accident itu, apa sih kiat-kiat kita? Tentunya menciptakan kondisi lapangan kerja yang aman, nyaman bagi pekerja, kemudian produktif. Jadi kalau lokasi kerja kita nyaman, aman, itu nanti juga selain bisa untuk zero fatal accident, kita juga lebih produktif ya di lingkungan kerja kita. Terus kemudian ada terkait dengan branding ya, ini yang intangible, yang tidak terlihat, itu branding perusahaan bahwa kita juga melakukan sistem manajemen ini. Kemudian ada lagi yang lebih terkait ke regulasi, itu melengkapi kebutuhan sistem perundang-undangan. Kalau kita ya ke PUPR dan sebagainya, biasanya di tender harus ada seperti itu. Oke, next. Nah ini yang penjabaran dari perencanaan atau planning. Tentunya kalau teman-teman sudah biasa, kalau di perencanaan proyek ada 2 buku ya. Ada berapa? Perencanaan proyek. 2 buku ya. Yang buku pertama itu kan RBP DC ya biasanya. Terus yang buku kedua itu ada RMK, kemudian ada manajemen resiko, ada K3L. Nah, planning ini kalau di perusahaan kita khusus untuk HSE ini ada di buku 2 tersebut. Di buku 2. Di situ ada stakeholder mapping, kemudian ada hazard identification, risk analysis, and determining control atau HIRADC. Mas Riyad biasanya udah bisa bikin HIRADC? Nah, atau teman-teman yang lain sudah pernah bikin HIRADC belum? Sudah. Coba siapa yang belum pernah bikin HIRADC? Saya rasa semuanya belum. Siapa yang belum? Nah, kalau melihat bentuk HIRADC-nya sudah pernah, Mas? Belum pernah. Kalau manajemen resiko sudah pernah bikin belum? Pelaporan. Oke, jadi HIRADC itu hampir sama seperti manajemen resiko. Cuman di situ resiko-resikonya lebih ke resiko-resiko tentang keselamatan kerja, kemudian resiko-resiko lingkungan dan sebagainya. Kalau manajemen resiko itu kan resiko-resiko operasional seperti biaya waktu mutu ya dan sebagainya. Oke. Kemudian budgeting di sini sangat butuh sekali. Nah, saya mencoba yang sudah saya coba aplikasikan itu di proyeknya Mas Teddy. Mas Teddy itu kemarin kan kebetulan sudah ada SKM-nya ya Mas ya. Jadi untuk budgeting itu saya mencoba mengarahkan ke seperti ketika kita membuat DC di RBP. Kenapa?